Dalik tidak menutup kemungkinan jangan-jangan kita termasuk ada di dalamnya. Jadi akibat durhaka sama orang tua itu kalau bahasa Nabi itu ada kiasan ini, raghiba anfun, raghiba anfun. Sungguh celakalah, sungguh celakalah. Siapa yang celaka? Yaitu seorang anak yang apabila dia dipertemukan oleh Allah dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya, tapi dia tidak masuk surga. Kenapa? Karena anak ini jahat sama orang tuanya. Apalagi seorang ibu yang misalnya bisa merasakan beratnya melahirkan. Sama. Dulu ibu ketika orang tua ibu melahirkan ibu itu seperti itu, lebih berat lagi, mungkin perjuangannya zaman dulu lebih berat tuh. Sekarang sedikit-sedikit sesar. Tapi orang dulu itu betul-betul antara mati dan hidup loh. Gak ada pamrih orang tua kita itu. Makanya ketika orang tua kita sudah tua renta itu, ya gantian kita yang memahami. Dulu kan dia yang memahami kita kan. Ada loh Bu, seorang ibu, seorang anak yang ngejelek-jelekin orang tuanya. Enak ya lu, maknya ngerti baik. Oh kayak mak gua payah tuh, error banget lagi. Ada yang bilang kayak gitu kan? Dosa tuh Bu. Mak gue itu bawel banget. Ribet tuh dia. Ada kan orang yang gitu? Jangan-jangan ibu ini yang ngomong gitu. Istighfar Bu. Nggak sadar kita jelek-jelekin orang tua kita. Hati-hati, nggak berkah nanti. Ya. Jadi dampak bahayanya kita durhaka atau dampak bahaya durhaka terhadap orang tua yang pertama apa? Sholatnya, ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Artinya nggak diterima di sini maknanya ya nilainya rusak. Kalau dia baik sama orang tua katakan nilainya turunan 10, ini karena dia nggak baik sama orang tua mungkin nilainya 1 atau 2 atau 3 saja. Tidak satu makna tidak diterima itu nggak mesti 0 gitu, enggak Bu. Kan capek. Ya. Yang kedua dicabut keberkahan hidup dan ketenangan hidup. Ada aja masalah. Gue ini pernah ngeliat, kok orang itu kayaknya nggak ada masalah ya kok. Rumah tangga si fulan itu kok padahal duitnya banyak, rumahnya bagus, kendaraannya oke, duitnya mungkin apa banyak, tapi koknya ada cekcok aja. Ada aja masalah, entah dari suaminya, entah dari istrinya, entah dari anaknya, entah dari bisnisnya, entah dari karyawannya, ada aja. Ada dari temen yang nyebelin, dari yang nyebelin sampai nyebelin banget. Ada kan? Ibu kalau sudah siap bergaul hati-hati, memang begitu. Pokoknya kalau sudah siap bergaul hati-hati kalau masalah uang. Punya patokan nggak akan lebih dari 200.000 dah. Lebih dari 200.000 siap-siap aja melayang. Kenyataannya gitu kok. Kita akhirnya apa? Kehilangan, bukan uangnya mungkin nggak ada masalah ya Bu, tapi kehilangan teman, merusak hati juga. Udah gitu mending kalau dia diam, balik ngomong-ngomongin yang nggak baik lagi, kan dosa ke dosa kan. Udah gitu ibu nggak memaafkan, malah ibu juga jelekin dia. Dia yang parah, lu ikut tidak pada gua, malah gitu. Dasar lambe turah. Tahu nggak lambe turah? Banyak omong kosong. Yang ketiga, susah dalam sakaratul mautnya. Hati-hati, yang nggak baik sama orang tua, lihat aja kalau nggak sempet tobat, susah sakaratul mautnya. Ya itu diantaranya. Atau nggak mati-mati gitu. Jadi kalau nggak Bu, sebelum menjelang kematiannya itu ada aja masalah. Ya. Ibu bisa bayangkan ya Bu, kalau ibu aja lah
Ibu aja di rumah sendirian, di rumah tuh sendirian. Listrik mati, nggak ada air, nggak ada duit, rumah kekunci. Ya. Mau ngapa bu? Ya. Yang dimakan nggak ada, cuman ada air putih setengah gelas lagi. Apa? Kesiksa kan? Ya. Kalau orang tuanya membedakan kasih sayang itu berarti tanda yaitu apa? Kita memang diberi pahala jalan dengan jalan sabar. Syukur tidak bertepi, sabar. Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Lihat ayat cinta tentang sabar dari Allah. Ayat cinta tentang sabar dari Allah. Cari sendiri. Suratnya ya, nggak apa-apa. Az-Zumar. Mana ayatnya, cari sendiri atau sekalian berbantuan. Az-Zumar. Ayatnya sekalian. Ayat 10 itu surat cinta Allah kepada hambanya yang sabar. Ya Ibu, silakan. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Tanpa batas. Ada orang yang stres, Bu, ngerti gak? Orang yang paling dibenci oleh Allah itu orang ketika diuji, kemudian dia stres, lupa diri, kemudian ambil jalan pintas untuk bunuh diri. 2-3 hari yang lalu tuh saya ada beranda masuk, itu Bu Haji stres, dia langsung jebur kali. Dia sambil jerit-jerit sebelum jebur kali, dan jerit-jerit, wah tetangga, Pak Haji mau nikah lagi. Dia nyebur sungai. Suaminya mau nikah lagi. Iya. Jadi Stres. Pulang dari haji malah hajinya mau nikah lagi. Stres Bu hajinya, masuk ke kali. Enggak, sungainya cuma sedengkul. Dia enggak, dia cuma sensasi aja. Tapi kan membiarkan malu suaminya. Iya, dia malu, tapi dia kan nggak jadi nikah. Ya, dia nggak pengen mati, di jebur sungainya cuma selutut kok. Nggak ngerendam aja dia. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bu, orang nggak punya iman. Yang keempat, akibat durhaka terhadap orang tua. Yang keempat apa? Mendapatkan azab kubur. Nauzubillah min. Itu yang kedua ya. Jadi amalan yang dicintai oleh Allah, yang pertama tadi apa? Beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, tidak syirik. Yang kedua, birrul walidain, membahagiakan orang tua. Yang ketiga, asidku. Apa asidku? Asidku apa? Berlaku jujur. Coba lihat At-Taubah 119. Surat At-Taubah itu Qurannya surat yang ke-9. Sama ya?
Surat At-Taubah ayat yang ke-119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan besertalah orang-orang yang jujur. Ibu, jujur itu kata Nabi apa? Alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin. Wa iyyakum, dan jauhilah oleh kalian dusta. Kenapa? Karena dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan, menyeret ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Biasanya yang nggak jujur ibu-ibu atau mama? Biasanya yang nggak jujur ibunya anak-anak atau kaum istri? Biasanya yang nggak jujur bapak-bapak atau ibu-ibu? Suami atau istri? Kalau ibu bilang suami, dulu nemunya di mana? Apa di pengkolan? Oh iya, pantas. Alhamdulillah ibu itu bersyukur loh, Bu. Ya, ada yang mau sama ibu itu bersyukur tuh, alhamdulillah. Jagain betul, iya. Makanya kalau ngaji itu harus hatinya menjadi lebih baik, akhlaknya menjadi baik, ibadahnya menjadi lebih baik, ya kan? Nanti pulang ke rumah langsung praktekin assalamualaikum. Biasa assalamualaikum, karena nggak assalamualaikum. Pak, maafin aku ya Pak ya kalau selama ini ada ucapanku, sikapku, perilaku yang gak baik. Maafin aku ya, dan doakan mulai hari ini dan seterusnya agar aku menjadi istri yang sholihah. Gitu. Berani nggak bilang kayak gitu? Cius. Ya kalau suaminya tanya ada apaan mah kok tumben kamu? Aku udah ngaji sama Ustadz Akhlis gitu. Nggak apa-apa. Kaget. Udah ngaji mah, bilangin mah. Aku udah ngaji sama Ustadz Akhlis. Ya terus kamu ngerti sering-sering ngaji sana gitu. Loh, kalau udah ngaji jangan sampai waktu ngaji kayaknya baik, sampai rumah malah galaknya ampun. Bu, seorang istri itu nggak boleh lo nyuruh suami. Dosa nyuruh suami. Kalau minta tolong, Tak tolong sambil melotot. Cepat, nggak boleh. minta tolong lewat itu ya. Ya, Gimana caranya Pak? Ustaz, Gimana Mas? kan memang rumah tangga itu urusannya suami, tanggung jawab suami dari nyapu, nyuci segala macam, nyari makan. betul. Ibu betul, nyuci, ngepel, nyetrika itu yang masak itu bukan tugasnya istri, betul. Tugasnya istri itu cuma dua, Bu. Ya, tugasnya istri itu cuma dua, yaitu apa? Taat ibadah kepada Allah, kemudian taat sama suami. Jadi kalau suami nyuruh masak ya taat, Bu. Kalau suami suruh bersih-bersih ya. Loh, kira-kira Bu, kalau suami masuk rumah, rumahnya berantakan, terus suami sedih, kira-kira nyakitin suami nggak, Bu? Bu, nih saya kasih tahu ya. Sebetulnya, halo Bu, nih Bu biar ngerti nih. Sebenarnya kaum laki-laki di dunia adalah makhluk yang tertekan. Oh bukan, loh, Ibu ngerti nggak? Itu yang nggak dipikirkan oleh kaum wanita nih. Ketika seorang laki-laki itu keluar, itu dipikirkan gimana nyenengin istrinya, gimana nyenengin anaknya, gimana bulanan ini, gimana bulanan itu. Di tengah perjalanan yang banyak itu, kadang-kadang tuh nggak dipikirkan oleh wanita. Dia hidup antara mati itu, Bu. Berapa banyak laki-laki yang keluar rumah nggak balik lagi? Loh, iya. Enggak, bukan masalah itu. Nah, coba makanya
Lihat ya, kalau laki-laki itu Bu ya, kalau laki-laki itu yang dipikirkan tadi, itu gimana ya? Apalagi mohon maaf ya, sekolahin anak. Dia pikir tuh nyenengin istrinya gimana ya caranya. Di saat dia baru senang, ya. Kadang-kadang wanita itu ya begitu. Maunya menang sendiri. Aslinya Bu, laki-laki itu nggak pengen menang sendiri, enggak. Cuman bawa perempuan tuh ngalah ngapa? Berantem perempuan kali, Ustaz. Loh coba Bu, dia tuh coba cari duit untuk siapa? Makanya tuh wanita itu Bu, kadang-kadang ketika suami pergi lama nggak masalah, yang penting ninggalin duit. Mau suaminya ganteng nggak ganteng, yang penting ninggalin duit. Bahkan sampai suaminya nggak balik nggak apa-apa, yang penting dasar wanita mata itu sadar sendiri. Makanya Bu, termasuk yang mempercepat kematian suami ya gara-gara istri. Iya. Oh enggak. Kalau suami itu dibuat happy sama istrinya, oh selesai Bu. Dia semangat kerja. Ya. Udah punya hati kali itu. Ya. Udah jalan. Bukan masalah ajal itu iya, tetapi kan prosesnya. Seperti pernah saya contohkan, bicara takdir. Ada anak muda naik motor, biar nabrak tiang jembatan. Tiang listrik kan mah kecil. Mati kan? Matinya takdir nggak? Takdir. Ugal-ugalan pilihan nggak? Nah gitu. Mau main takdir begitu. Nih, ada kisah menarik. Ada seorang dari kampung, dia mau dagang. Karena di kampung ya mohon maaf, nggak banyak lah yang beli. Kalau dia bawa ke kota ini banyak yang beli. Karena memang ramai kan. Di kampung mesti ada yang beli 1-2 aja. Dagangannya itu barang lah gitu. Begitu dia jalan, belum lama dari rumahnya dia lihat ada seekor burung yang buta. Dia perhatiin burung buta itu. Nggak lama kemudian ada burung yang datang mendekatinya, kemudian burung itu nyuapin makanan. Terus dia, ngapain saya capek-capek pergi ke kota, balik lagi. Terus ketemu seorang alim. Loh, bukannya kamu mau ke kota kok nggak jadi? Ngapain saya jauh ke kota? Wong di kampung juga nanti juga laku. Betul, memang laku. Kenapa kok kamu berpikir begitu? Saya tadi lihat ada binatang, ada burung. Burung tuh buta, nggak bisa ngapa-ngapain, diam aja dia. Tapi nggak lama kemudian ada burung yang datang mendekati, kemudian memberikan makan, nyuapin makanan. Apa aja capek-capek katanya jauh-jauh. Istighfar kamu keliru memahami. Kenapa kamu berpikir menjadi burung tadi yang buta, yang lumpuh buta? Kenapa kamu nggak berpikir menjadi burung yang sehat yang bisa memberikan makan? Lebih mulia mana? Loh, kalau kamu hanya berpikir di desa ini memang laku, ibu jualan juga laku Bu, tapi pengaruh tempat juga iya loh Bu, ya enggak? Gimana ibu mau buka semua makanan lengkap, tapi mobilnya nggak masuk, motor susah masuk, susah lah orang-orang nggak kenal juga. Nah, jadi pengaruh, ada hukum Allah yang harus terpenuhi. Ya, contohnya mau nikah, laki perempuan nikah, bukan berzina, ya kan? Nah itu salah satunya. Coba ya dulu ya, khair menjadi sufla kata Rasulullah, kan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Akhirnya dia, oh ya salah juga saya gitu. Ini dia betul. Begitu dia pergi lagi ke kota, ya Allah barangnya itu Bu, kalau di kampung itu bisa laku ya 1 bulan laku 5 biji atau 10 biji udah bagus. Begitu di kota berpuluh-puluh dia tidak perlu waktu yang lama. Itu kan ada hukum Allah yang harus kita penuhi. Ya kan? Mau masuk surga ya
ibadah. Enggak hanya cukup ibadah, pasti tidak ada unsur syiriknya. Nah, itu begitu. Mau diberkahi oleh Allah hidup kita, baik sama orang tua. Mau dicintai oleh Allah, mau masuk surga, kuncinya jujur. Tadi, kalau dusta, wa iyyakum jalalkan dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan, menyeret ke neraka. Ibu sebel deh kalau punya teman yang gak jujur. Ya. Sebel tuh sebel banget. Pernah dibohongin sama teman. Kemana dia sekarang? Nggak berteman lagi. Udah koid. Kalau udah koid ya sudah Bu, maafkan aja Bu. Ya, doain aja Bu. Kalau masih hidup kasih nasihat dia. Ya, nasihatnya gimana? Insaflah wahai manusia. Iya. Tapi tadi dalam pergaulan persahabatan lebih baik ibu dikatakan pelit daripada ibu pinjemin nanti juga sakit hati, nggak ikhlas malah dosa, hilang uang. Alhamdulillah min dzalik. Harus begitu sekarang. Iya. Yang tinggi soalnya. Kasih aja. Kasih aja habis itu nangis. Nangis, iya benar. Kasih aja. Udah gitu dia besoknya nangis. Dibayar. Nah, iya. Nyesel kan? Misal banget. Nyesel. Itu yang gemuk nggak kurus-kurus juga ya. Astagfirullahaladzim. Nggak dipikirin Pak Ustaz. Gak dipikirin apa, buktinya ngedumel terus. Kalau dipikirin itu sudah selesai. Makanya bu, kalau ada yang punya utang sama ibu, baiknya ikhlasin aja. Kalau sedikit. Banyak Pak Ustaz. Nah iya. Tapi yakinlah bu, Allah kan orang yang seperti itu nggak akan berkah hidupnya. Ya itu memang sudah takdir Allah, gimana lagi. Bagaimanapun itu juga ada kesalahan kita bu, kitanya juga terlalu percaya. Nah itu. Makanya ada istilah gini bu, zaman sekarang ini nggak ada istilah gini. Nggak mungkin dia ngebohongin, nggak mungkin dia nyakitin. Nggak bisa ternyata bu. Habis betul malahan. Ya jangan juga lah bu, biasa aja. Nanti kalau saya kan Ustadz yang ngajarin kejam, nggak mau saya. Ya biasa aja, nggak harus kejam lah bu, nggak gitu saja. Ngerti gak? Tulisin mau datang saya kejam. Yang keempat, amalan yang dicintai oleh Allah. Yang keempat adalah as-sakha. As-sakha. Apa kuwi? As-sakha. Udah berapa kali saya sebut tadi? Enggak ngerti artinya. Kok nggak tanya? Ya Pak Ustaz. Ya sabar. Nanti diterang. As-sakha itu bu artinya dermawan, suka memberi, membantu, menolong. As-sakha dermawan, suka memberi, membantu, menolong, meringankan beban orang lain. Wah, dasar itu bu. Berarti lawannya as-sakha apa? Kikir, bahil, pelit, medit, korat, kedengkut, sampili, karyang. Iya. Itulah.